Di tengah ramai-ramainya pelanggan toko, dia tutup karena azan berkumandang pada hari Jumat. Orang semua akan mengatakan rugi, dia mengatakan untung, karena keuntungan utama yang aku terima nanti ketika berhadap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, itu ada seorang pemuda bernama Suhaib. Dia orang Romawi yang datang ke kota Makkah berdagang, berniaga, berbisnis. Dulu dia datang sebatang kara, sekarang dia sudah kaya raya. Lalu dia kemudian menikah dengan seorang anak gadis dan istrinya melahirkan anak. Sekarang dia punya dua pilihan: menetap di kota Makkah sebagai orang ingkar kafir, atau ikut pindah ke Madinah sebagai seorang muslim. Kalau pergi ke Madinah, tokonya hilang, hartanya melayang, mertuanya tidak memberikan izin untuk melepas anak dan cucunya. Dulu kau datang ke kota Makkah ini sebatang kara, maka pergilah sendirian. Tinggalkan hartamu, kata kafir Quraisy Makkah. Tinggalkan istri dan anakmu, tinggalkan anakku dan cucuku, kata mertuanya. Suhaib berada di antara dua pilihan. Dia tahu bersama dengan anak istri hanya sementara, mereka akan mati atau dia akan meninggalkan mereka. Bersama dengan harta hanya sekejap mata, harta itu akan binasa atau dia meninggalkan harta. Maka dia pilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata orang kafir musyrik Makkah? Khasira Suhaib, rugi Suhaib, hartanya hilang, keluarganya tinggal. Berita itu sampai ke telinga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib. Suhaib beruntung, Suhaib beruntung, Suhaib beruntung. Mengapa begitu ya Rasulullah? Hartanya hilang, anaknya tinggal, istrinya tinggal. Dia pergi sebatang kara menuju kota yang belum diketahuinya, belum dikenalnya. Apa usaha yang akan dia buka di kota Al-Madinah Al-Munawwarah? Semua yang dia tinggalkan itu kecil, yang dia bawa besar. Dia sedang bersama dengan yang maha besar, Allah. Sudah bersemayam kaji itu dalam hatinya. Mengapa masih ragu meninggalkan riba? Bukankah Allah mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha? Semua yang melata di atas muka bumi ini dijamin Allah rezekinya. Tapi masih ada orang yang menggantungkan rezekinya pada rentenir. Lalu dia mengatakan Allahu Akbar. Allahu Akbarmu bohong, Allahu Akbarmu dusta. Buktinya kau lebih membesarkan rentenir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa masih ada orang yang takut meninggalkan tempat mencari nafkah penuh dengan tipu daya, bohong? Bukankah kau katakan Allahu Akbar? Berapa kali kau katakan Allahu Akbar, kau angkat kedua tanganmu? Sebenarnya mulutmu sedang berkata Allahu Akbar, tapi hatimu berkata Allahu Asghar. Dia kecil, dia tidak berdaya, dia tak punya kuasa. Maka menyeimbangkan antara lisan, pikiran, hati adalah ajaran Islam. Wa minan nasi may yaqulu amanna. Ada di antara manusia ini mulutnya berkata kami beriman, padahal mereka wa ma hum bimu'minin. Mereka sebetulnya tidak beriman, tak percaya mereka sebetulnya. Mereka hanya ikut bapaknya, ibunya. Kebetulan ayahnya muslim, ibunya muslimah, tinggal di negeri mayoritas muslim. Hari raya ikut, Idul Adha ikut, walimahnya Islami, nikahnya Islami, matinya Islami, tapi kehidupannya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama bukan pelengkap, agama adalah jalan kehidupan. Maka ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang percaya kepada Allah Maha Kuasa, hai orang yang percaya bahwa dia akan meninggalkan dunia, udkhulu fis-silmi, masuklah ke dalam Islam kafah. Dari cara belanja, cara nikah, bermuamalah, berpolitik, berekonomi, semua menurut ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tamutunna illa, jangan mati wa antum muslimun, melainkan dalam posisi, dalam kondisi, dalam situasi sebagai seorang muslim yang menyerahkan hidupnya kepada Allah. Inna salati, salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillah, semuanya kuserahkan kepada Engkau ya Allah. At-tahiyatul, segala penghormatan, mubarakatul, segala keberkahan,
Salawatun, segala doa-doa. Thayyibat, segala yang baik-baik. Lillah, semuanya punya Engkau ya Allah, bukan punyaku. Kalau hari ini kau titipkan nafas masih berhembus, hari ini kau titipkan mata masih terbuka, hari ini kau titipkan telinga masih mendengar, hari ini kau titipkan lisan masih berbicara, hari ini kau titipkan otak masih berpikir, hari ini kau titipkan hati masih merenung, hari ini kau titipkan langkah kaki masih mengayunkan tangan, meringankan langkah datang ke rumah Allah. Inilah nikmat yang terbesar. Nikmat terbesar bukan jabatan dan kekuasaan serta harta, karena itu boleh jadi hanyalah azab yang tertunda. Kelihatannya sedang dapat nikmat, tapi sesungguhnya dia hanya akan membuat semakin lama dalam azab Allah subhanahu wa ta'ala. At-tafakkur sa'ah, merenung sesaat, berpikir sejenak, apakah yang kuterima ini nikmat atau justru laknat yang tersembunyi? Wa makaru, mereka menipu Allah. Wa makarallah, Allah membuat tipuan. Wallahu khairul makirin, tipuan itu amat sangat dahsyat. Banyak orang yang menyangka sedang menipu Allah. Yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, Allah lah yang sedang membalas tipu muslihat mereka. Mereka menyangka kami tidak pernah bersimpuh sujud kepada Allah. Nampaknya perbuatan dosa kami tidak diketahui oleh Allah. Manusia sudah terlalu banyak, dia pun lupa. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Selagi hayat di kandung badan, selagi nafas masih berhembus, berpikirlah, berbuatlah, sampai masanya nanti kita akan mempertanggungjawabkan segala tindak tanduk. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.